بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat, orang beriman yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, namun pada keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, untuk melakukan apa yang berguna untukmu. Wasta'in billah wala ta'jaz. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Dan apabila kamu ditimpa satu musibah, janganlah kamu mengatakan, andai saya melakukan ini, tentu yang akan terjadi ini dan itu. Walakin kul, akan tetapi ucapkanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah menakdirkan dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena ucapan andai kata untuk menyesali musibah yang sudah berlalu, itu akan membuka pintu setan yang menyesatkan kita. Inilah jemaah sekalian, di antara hadis yang membimbing kita untuk menjadi mukmin yang kuat, orang beriman yang kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang beriman yang lemah. Namun jemaah sekalian, kekuatan apakah yang dimaksud dalam hadis ini? Maka para ulama menjelaskan, maksud hadis ini bukan kekuatan fisik, bukan otot yang lebih besar dan lebih kuat, bukan pula kekuatan ekonomi atau kekuatan politik, bukan. Tetapi maksud hadis ini adalah kekuatan iman. Orang yang lebih kuat imannya tentu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lemah imannya. Sedangkan kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, kekuatan harta, kekuatan politik, kekuatan kekuasaan, itu semua tidak berarti apabila tidak disertai dengan iman. Justru itu semuanya menjerumuskan dalam dosa kalau tidak adanya iman. Berapa banyak orang yang berbuat dosa karena dia punya fisik yang kuat, karena dia sehat, karena dia punya banyak harta, karena dia punya kekuasaan. Dia pun menzolimi orang-orang yang lemah karena kurangnya iman atau tidak adanya iman sama sekali. Oleh karenanya jemaah sekalian, hadis ini mengingatkan kita ukuran kebaikan seseorang dan cinta Allah kepada seseorang bukan pada materi,
bukan pada harta, bukan pada rupa, tapi pada iman dan takwa. Sebagaimana di hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa-rupa kalian, tidak pula pada fisik-fisik kalian. Dalam riwayat yang lain, wala ila amwalikum, tidak pula kepada harta-harta kalian. Bukan itu yang Allah lihat, bukan itu yang Allah nilai. Walakin ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah lihat, yang Allah nilai adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Inilah jemaah sekalian ukuran kebaikan seseorang di sisi Allah, yaitu kebaikan hati dan amalan. Hati yang baik adalah hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang baik adalah amalan soleh, yaitu amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah ukuran kebaikan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada orang lain hanya karena fisiknya lebih kuat, hanya karena hartanya lebih banyak, hanya karena jabatannya lebih tinggi. Tidak. Kemuliaan seseorang dari orang lain hanya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ukuran kecintaan Allah kepada seorang hamba. Dan bisa jadi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dunia, berarti dia sedang diazab. Allah berikan kepadanya kesehatan, berarti dia sedang diazab. Allah berikan kepadanya kekayaan, berarti dia sedang diazab. Bisa jadi seperti itu jemaah sekalian, kalau dia tidak mensyukuri nikmat itu. Maka hakikatnya nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita adalah azab. Apanya yang diazab? Hatinya. Allah jadikan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa inna ma huwa istidrajun." Kalau kamu lihat Allah berikan nikmat dunia kepada seseorang, padahal orang itu bergelimang maksiat, tapi Allah terus berikan kepadanya nikmat yang dia sukai. Namun dia tidak mau bertobat, dia terus berbuat maksiat. Maka itu hanyalah istidraj. Istidraj itu adalah azab yang datang dalam rupa kenikmatan. Jadi jangan silau melihat kenikmatan dunia, kemewahan dunia yang dimiliki seseorang. Bisa jadi itu adalah azab yang Allah timpakan kepadanya. Oleh karenanya apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah berikan kepadanya nikmat hidayah, nikmat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, wa fi kullin khair. Pada keduanya, orang yang kuat imannya maupun orang yang lemah imannya, ada kebaikan. Artinya jemaah sekalian, selama seseorang itu masih punya iman, meskipun imannya lemah, maka masih ada kebaikan baginya. Berarti kalau dia sudah tidak punya iman sama sekali, tidak ada lagi kebaikan baginya. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang tidak punya iman sedikit pun, maka itulah yang disebut orang kafir. Orang kafir tidak dirahmati oleh Allah. Allah murka kepada mereka. Dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dan kalau mereka mati sebelum masuk Islam, sebelum bertobat kepada Allah, maka mereka akan kekal di dalam neraka. Sebagaimana Allah ingatkan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, karena Allah pernah berikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil, kemudian mereka rubah-rubah kitab itu, mereka tinggalkan kitab itu. Dan orang-orang musyrik, yaitu orang yang menduakan Allah, yang menuhankan atau menyembah kepada selain Allah, tempat mereka di neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Artinya jemaah sekalian, kalau dia masih muslim, andai dia dimasukkan ke neraka karena dulu di dunia banyak dosa yang dia lakukan dan dia tidak tobat sampai mati dan Allah tidak berkenan mengampuninya, maka dia tidak kekal di neraka. Allah kabarkan kepada kita, yang kekal di neraka adalah orang-orang kafir. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau orang kafir berbuat baik di dunia?
dia suka sedekah sama orang, dia suka bantu orang, maka jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kebaikan orang kafir. Dia hanya akan dapatkan balasan di dunia saja, sedangkan di akhirat tidak akan dapat balasannya. Ibadahnya tertolak. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya kita jangan silau melihat ada orang kafir yang suka berbuat baik. Memang kelihatan dia baik sama orang, tapi kepada Allah dia sangat kurang ajar. Allah yang memberikan berbagai macam nikmat kepadanya, Allah yang memberikan kepadanya harta, Allah yang memberikan kepadanya semua rezeki, tapi dia menentang Allah. Dia tidak mau tunduk kepada syariat Allah, dia tidak mau masuk ke dalam agama Allah. Oleh karenanya Adi bin Hatim, seorang sahabat Nabi SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana nasib ayahku?" Ayahku adalah orang yang suka berbuat baik kepada orang lain. Dan Nabi SAW sangat mengenal ayahnya. Ayahnya adalah seorang Nasrani Arab yang sangat dermawan. Sehingga anaknya bertanya kepada Nabi SAW, mungkinkah dia selamat? Karena dulu di dunia dia suka berbuat baik kepada orang lain. Maka Nabi SAW menegaskan, "Wahai Hatim, ayahmu sudah dapat balasan di dunia. Allah berikan kepadanya balasan kebaikan di dunia, tapi di akhirat tidak tersisa lagi untuk dia kecuali neraka. Karena sampai mati dia sendiri tidak masuk Islam, meskipun anak-anaknya masuk Islam." Ada orang yang kedua namanya Abdullah bin Jud'an, orang musyrik Arab, masih keluarga Aisyah, istri Nabi SAW. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Bagaimana nasibnya Abdullah bin Jud'an? Bukankah dia dulu suka berbuat baik kepada orang lain?" Maka Nabi SAW menegaskan, tempatnya di neraka. Karena sampai mati dia tidak pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah aku di hari kebangkitan." Dan yang paling mengenaskan jemaah sekalian, Abu Thalib. Sejarah Abu Thalib luar biasa, penuh dengan keharuman. Dia membela Rasulullah SAW, dia membela Islam. Sayangnya dia sendiri nggak mau masuk Islam sampai mati. Maka Nabi SAW menegaskan, Abu Thalib tidak selamat. Hanya karena dia punya jasa-jasa besar, dia mendapatkan syafaat, tapi syafaat untuk dia tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka, hanya mengurangi azab. Sehingga kata Nabi SAW, Abu Thalib itu adalah orang musyrik yang azabnya paling ringan, tapi dia mengira dialah azabnya yang paling berat. Jadi jemaah sekalian, tidak akan selamat seseorang tanpa keimanan. Oleh karena itu, bersyukurlah. Nikmat iman, nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat terbesar, melebihi semua nikmat dunia. Jangankan semua keimanan, semua bentuk ajaran Islam, solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh saja, itu sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Di dalam hadis yang telah kita sebutkan di awal tadi, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita sifat-sifat orang beriman yang kuat. Sifat yang pertama, dia melakukan semua aktivitas dengan penuh semangat. Kata Nabi SAW, ihris, bersemangatlah engkau. Sama saja jemaah sekalian, untuk akhirat kita ataupun untuk dunia kita. Tentu seharusnya kita lebih semangat untuk dunia kita untuk akhirat kita daripada dunia kita. Jangan sampai untuk akhirat kita mendengarkan khutbah kita malah tidur, tapi untuk dunia kita penuh semangat, kita nggak berani tidur karena nanti dimarahin sama bos. Tapi untuk akhirat kita, untuk sholat Jumat, untuk khutbah Jumat, ataupun untuk ibadah-ibadah yang lainnya, kita kurang semangat. Semuanya kita bersemangat, tapi ingat, seharusnya kita lebih semangat lagi untuk kebahagiaan akhirat kita. Karena itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan setelah mati, yang tidak ada lagi kematian setelahnya. Sifat orang beriman yang kedua, kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau
dalam melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Maka orang yang beriman itu, dia berusaha hanya melakukan yang bermanfaat. Baik bermanfaat untuk akhirat dan bermanfaat untuk dunia. Sehingga yang tidak manfaat, dia tinggalkan. Sehingga Nabi SAW juga bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya atau yang bukan urusannya. Bukan urusan kita, nggak usah kita urus, nggak usah kita bicarakan, nggak usah kita sibuk dengan apa yang tidak bermanfaat bagi kita. Lakukan hal-hal yang bermanfaat. Tapi jamaah sekalian, di zaman sekarang banyak godaan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di antaranya scroll HP, untuk menonton video-video pendek. Itu tidak terasa, cuma gerak-gerak jari saja habis 3 jam. Tidur sampai jam 1 malam. Kemudian bangun subuh terlambat, nggak sempat sholat tahajud. Kalau sholat subuh masih dilakukan, alhamdulillah, itu masih mending. Tapi betapa kegiatan seperti ini membahayakan kita jamaah sekalian tanpa kita sadari. Kalau tidur semakin malam, itu akan merusak kesehatan kita. Kalau itu dijadikan kebiasaan, maka itu akan berpengaruh buruk pada diri kita. Banyak lagi hal-hal yang tidak manfaat yang kita saksikan di medsos. Kalau masih tidak manfaat dan tidak berdosa, itu mending. Namun tidak jarang mengandung dosa. Seperti melihat wanita-wanita yang tidak pantas kita lihat. Membuka aurat, yang menutup aurat saja bukan berarti sudah boleh kita lihat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka, tidak melihat kepada wanita yang tidak halal bagi mereka, yang bukan istri mereka, bukan pula mahram mereka. Tapi itulah tontonan-tontonan di berbagai macam video. Banyak lagi hal-hal yang mengandung maksiat yang menyita waktu kita. Maka orang yang kuat adalah orang yang hanya melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wala ta'jaz, dan jangan kamu malas. Dan malas itu jemaah sekalian seringkali datang kepada kita. Oleh karena itu harus kita lawan. Dan yang keempat, yang paling penting, kata Nabi SAW, wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong itu jemaah sekalian bukan sekedar ucapan lisan, tapi disertai hati yang bergantung hanya kepada Allah. Dan kita pasrahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Dan kita yakin memang hanya Allah yang maha mampu menolong kita. Dan kita prasangka baik bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita. Dan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doamu. Dan juga Allah berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Tapi jamaah sekalian, janji Allah ini ada syaratnya. Syaratnya adalah kita tunduk kepada syariat Allah, kita tunduk kepada aturan-aturan Allah, kita jauhi perbuatan maksiat, maka doa kita akan dikabulkan, dan tawakal kita, bergantungnya hati kita kepada Allah, akan menghasilkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi mukmin yang kuat, terutama saat ditimpa musibah, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Dan apabila kamu ditimpa musibah, jangan lagi kamu berkata, andai saya melakukan ini, tentu yang akan terjadi ini dan itu. Contoh jemaah sekalian, kita misalkan rugi dalam sebuah bisnis. Ketika kita sudah berinvestasi besar, ternyata bangkrut. Maka jangan kita katakan, seandainya atau andai kata saya tidak ikut investasi itu, tentu saya tidak akan bangkrut. Andai kata saya ikut bisnis yang lain, tentu saya akan untung, tidak akan merugi. Maka ucapan tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu hanyalah ucapan orang yang lemah, yang berandai-andai, menyesali apa yang sudah terjadi. Walakin kul, kata Nabi SAW, akan tetapi ucapkanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah menakdirkan dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Artinya jemaah sekalian, kalau Allah sudah takdirkan, nggak ada tempat lari bagi kita. Semua berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi kita berandai-andai. Semua mengikuti takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
termasuk berapa banyak rezeki yang akan kita makan di dunia ini, sudah Allah takdirkan dan sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, dan tidak ada perubahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Lembaran-lembaran pencatatan takdir sudah mengering dan pena-pena sudah diangkat. Artinya pencatatan takdir sudah usai, semua peristiwa sudah ditakdirkan, tidak akan ada perubahan. Maka bodoh kita kalau kita melakukan yang haram untuk mendapatkan rezeki, padahal rezeki kita sudah Allah tetapkan, tidak akan melebihi apa yang Allah tetapkan. Bersamaan dengan itu, Allah juga menyuruh kita bekerja, karena Allah juga menakdirkan adanya sebab dan akibat. Tapi bodoh kalau kita bekerja melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, kita korupsi, kita menggelapkan dana yang seharusnya tidak kita miliki. Maka ini semua adalah kebodohan, sebab tidak akan merubah takdir rezeki kita. Dan juga rezeki datang dari Allah. Bagaimana mungkin kita dapatkan dengan cara berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jemaah sekalian, beriman kepada takdir, bahwa segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Sehingga itu akan membuat kita tidak terlalu terguncang ketika menghadapi berbagai macam musibah. Dan Nabi SAW mengingatkan, fa inna law taftahu amal syaitan. Orang yang mengucapkan andai kata saya tidak melakukan ini, tentu tidak akan terjadi ini dan itu, maka itu akan membuka pintu setan untuk membuat kita ragu dengan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah paling tidak 5 sifat orang mukmin yang kuat, yang insya Allah akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allah